selamat datang di channel YouTube Cerita Jumat episode ke-6. Gak kerasa ya guys, kita udah ada di episode ke-6. Kali ini saya sebagai host mendatangkan tamu yang notabene ini udah terkenal banget dengan anak kembar ya. Emang mukanya hampir mirip, terus juga tingginya sama, terus juga punya kesamaan ngefans sama seseorang yang sama. Pokoknya nanti kita akan ulik. Ini dia Siva dan Kia. Selamat datang. Gimana, pulang dari kerja kah kalian atau libur hari ini? Libur. Oh, libur. Pulang kerja ya, kerja mulu ya guys. Cari cuan. Oke. Santai aja di sini, nggak usah tegang. Kita di sini ngobrol santai ya. Oke. Jadi untuk sesi kali ini aku mau ngulik latar belakang kalian gimana. Ceritain aja santai ya, oke? Jadi untuk saat ini kesibukan Kia sama Siva itu apa sih? Kerja kah, kuliah kah, atau kuliah sambil kerja? Itu gimana? Dari Kia dulu. Oh, jadi dari gue dulu nih. Iya dong. Kalau kesibukan gue saat ini kuliah sama kerja sih. Wow. Lalu? Terus apa lagi? Gue ceritain gitu. Iya, ceritain dong. Kegiatan gue. Iya, gimana? Kayak kuliah sambil kerja tuh gimana? Kuliah sambil kerja ya lumayan sebenarnya, itu menguras tenaga banget kan. Tapi ya mau nggak mau emang jalannya kita harus bisa jalan beriringan bareng-bareng kuliah sama kerja gitu kan. Ya alhamdulillah sih. Nah, itu kuliahnya itu Kia beasiswa kah atau pakai jalur sendiri lah, pakai maksudnya biaya sendiri itu atau gimana? Alhamdulillah kalau untuk kuliah sih ada jalan beasiswa sih. Alhamdulillah. Masya Allah. Kuliahnya di mana kuliahnya? Mau kuliah plus penempatan kerja. Udah. Cukup. Gak apa-apa. Berarti kuliah sambil kerja ya. Jadi emang kesibukannya padat berarti ya. Itu kuliahnya hari apa gitu? Kuliahnya malam sih. Tapi malam. untuk sekarang Jangan kaku ya. Kaku banget. Kaku banget cuma ya. lagi ngerjain. Bisa tegang deh. Yuk. Lagi kerjain tugas akhir aja sih. Jadi nggak kuliah. Oh, nggak kuliah. Jadi ngerjain tugas akhir. Udah Oke. nggak ada kelas. Gak ada kelas. Nah, itu kerjanya itu dari hari apa sampai hari apa? Terus kerjanya di mana? Oh, jadi ini kerjanya itu adalah di perusahaan rumah sakit. Kerjanya dari hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu, hari Minggu itu waktunya kita berlibur ya guys. Oh gitu. Jadi nggak mengganggu ya kuliah ya? Alhamdulillah. Jam Oke. 8 sampai jam 5 lah. Oh, dari kerjanya. jam 8 sampai jam 5. Nah, Siva sekarang kuliah kah atau kerja kah? Kerja. Kerja di mana? Di klinik gigi. Namanya Axel. Di Axel Margonda. Iya. Terus di situ itu udah berapa lama sih kerjanya? Belum ada setahun. Belum ada Masih setahun. baru. Oh, masih baru. Di situ sebagai apa? Sebagai perawat ya, admin. Oh, talent ya. job desk ya. Udah biasa. Tapi gaji naik nggak? Borong. Jadi kebanyakan orang memegang banyak job desk, tapi ya gitu aja ya gajinya ya. Jalan. Sebuah keunggulan. Tapi kira-kira mau ada niatan mau kuliah nggak sih? Kayak mungkin kan bisa aja bosan kayak cari duit mulu, terus duitnya udah banyak, kira-kira maunya mau kuliah gitu, ada kepikiran nggak? Enggak sih, pengennya nganggur mah. Agak lain ya. Karena dia udah pengen dinafkahi buru-buru sih. Info suami gitu. Bener-bener ya dua anak ini ya. Terus bisa jelasin nggak Kia? Kayak kan tadi lagi ngerjain tugas akhir kan? Itu tuh gimana sih ngerjain tugas akhir, kan pasti kayak ada mut-mutan, terus kayak ada struggle-nya lah. Misalnya ini bagian ini yang sulit nih untuk dipelajarin atau untuk dikulik, itu gimana? Coba bisa jelasin. Kalau untuk tugas akhir ya, karena tugas akhir dan kerjaan gue itu ini ya berkesinambungan.
karena jurusan kuliah gue kan administrasi bisnis. Gue kerja jadi staf administrasi. Jadi tugas akhir gue ambil dari tempat kerja gue. Oh iya. Nah, untuk gue ngerjain tugas akhir sih ya lumayan membuat sungguh-sungguh pusing ya. Karena paling kayak cari jurnal kan. Cari jurnal itu membutuhkan waktu. Sebenarnya kayak ngerjain nih, terus tiba-tiba kita bukan ngerjain, malah ngerjain yang lain gitu. Iya, udah Jadinya biasa itu ya. sih yang bikin apa namanya, kita apa ya, nggak cepet selesai ngerjain tugas akhir itu. Sebenarnya tergantung niatnya juga. Tergantung niat ya. Iya. Selesai nih, baru selesai. Jangan selesai, tapi yang lu selesain malah Yang scroll lain. TikTok. Biar nggak stres nggak Iya. sih, itu cara biar Iya. kita nggak stres kan? Iya, itu solusinya. Iya. Tapi kelebihan. Oh, terlalu banyak ya Terlalu TikTokan over ya. kayak tugasnya. Iya. Kita TikTokan dulu nih, ngilangin stres. Heeh. Lu ngerjain tugasnya jam 8 sampai jam 9, lu scroll TikToknya dari 9 sampai jam 12 malam. Jadi begadangin TikTok ya. Iya. Terus kan kalau Kia nih nyelesain apa namanya, kayak kan kita pasti ada titik stresnya ya, kayak titik jenuh, titik burnout gitu, otaknya kayak ngebul lah intinya. Nah itu kan kalau Kia scroll TikTok nih ya kan untuk ngilangin stresnya itu. Nah kalau Sipa gimana cara kayak apa sih, kayak gue suntuk banget kerja, gue harus ngapain ya gitu, kayak ngilangin stresnya itu gimana? Ikut organisasi sama nongkrong. Emang sih dia anaknya Iya, nongkrong banget ya. Dia habis masuk geng baru. Circle TikTok ya. Circle TikTok. Depok. Jadi dia temennya banyak ya, circle-nya banyak. Makanya nih abis ini juga dia langsung caw. Oh jadwalnya padat ya? Ini malam sih malam minggu ya? Iya. Oh, malam minggu. Makanya jangan lama-lama ya. Oh my god. Oke, kita persingkat nih. Kan kalian ini terkenal sama namanya anak kembar nih. Karena waktu itu tuh dikenal itu karena masuk Remas Baranya itu barengan. Yes. Nah, itu tuh gimana sih kalian kok bisa tertarik masuk Remas Bara? Tahu dari mana? Terus apa sih, gimana cara ngeyakininnya nih satu sama lain untuk masuk Remas Bara itu? Dari Kia dulu. Oh, kalau dari gua sebenarnya tuh Ya, gimana sih? awal cerita gue masuk Remas Bara, emang gue kan dulu pernah ngaji kan TPA di masjid ini kan. Sebenarnya emang gue tuh pengen banget, cuma kan gue nggak tahu kan kayak daftarnya gimana. Nah yang udah daftar duluan kan tuh ternyata Sipa. Jadi itu pas tanggal 25 itu kan ada informasi di masjid. Gue nggak denger lah, Sipa yang dengar. Terus pas besokannya mau acara ngilat kan, ngilat Remas Bara. Iya. Terus ini Minum dulu. Minum dulu kayaknya. Minum dulu. Ayo kita minum dulu ya. Minum dulu ya, bareng ya. Kayaknya udah ngode banget itu, mau dulu. Minta dibukain lagi guys. Dah, udah basah nih tenggorokannya. Iya. Kan jadi pas itu mau acara milad dan gue tuh pas pengumuman ada informasi Remas Bara gue nggak dengar. Nah si Sipa yang dengar kan. Iya. Nah gue nggak ikut. Nah terus kan emak gue dibilangin ada tuh ke guru ngaji gue, dia pengen ikut Remas Bara kan. Nah ya udah datang aja. Pas banget kan itu kan udah langsung ke hari yang acara kan. Iya. Itu acara milad. Gue tuh sebenarnya tuh kayak ikut enggak karena gue tuh di situ Nangis. Oh iya, emang diapain sampai nangis? Enggak, awal gue masuk tuh gue nangis dulu sebenarnya. Soalnya saksinya Sipa yang disuruh dia ketemu emak gue. Puy, kan dia dipanggil emak gue Puy. Iya. Puy, itu Kia mau ikut Remas Bara, lu samper dah. Kan pas itu di acara itu harus pakai dress code baju warna merah. Iya. Gue mikirin tuh baju warna merah kan. Terus dia ke rumah gue,
gue lagi nangis di situ karena gue enggak, dia tuh belum nangis pertamanya, lu masih Iya. tidur. Dia tuh kan gue duluan masuk kan, terus gue tuh udah rapat-rapat lah, Iya. udah kayak ikut rapat segala macam. Gue udah mempersiapkan diri lah, kayak udah kenal-kenalan juga sama kakak-kakaknya kan. Berarti Sipa duluan nih. Iya, berapa hari, berapa hari. Iya, Oke. kayak pokoknya gue udah kenal-kenalan lah intinya gitu. Terus tiba-tiba pas mau berangkat, gue mau nyebrang lah nih. Terus gue dialangin sama mamanya dia. Iya. Karena rumah kita samping-sampingan kan. Terus, Puy, itu si Kia mau ikutan. Mau ikutan apaan? Itu lu mau jadi remaja masjid kan? Iya. Iya, sana samper dah. Gue samper lah, dia masih tidur kak. Gue bangunin. Ki, ayo Ki ikut gue Ki gitu. Mana jadi remaja masjid? Ah gimana sih bro? Oh sih udah lama nangis. Gak mau. Gue gak mau. Udah. Sumpah dah. Gila gue dari jam 7 sampai jam 8 gue. Gue masih anak baru. Acara pertama kali gue telat gara-gara nungguin dia nggak nangis. Ya Allah. Dia nangis dulu kayak, sip gue gak mau ikut. Gue pakai baju apa? Lu enak pakai baju merah. Gue pakai baju apa? Piscis emang drama banget ya. sumpah nggak tahu gue takut aja gitu kayak gak enak kayak Ya, nggak apa-apa. Nggak apa tadi sensor kok. Gak boleh kasar. Terus akhirnya udah habis nangis, udah deal lah mau ikut ya. Iya dia ikut. Terus udah kita masuk secret ya udah kenal-kenalan, udah biasa lagi udah. Oh, oke. Lucu banget Saskia ya Allah. Nah, kan dulu kan pas zamannya mungkin ketuanya masih siapa sih, Bang Fauzi ya? Bang Fauzi. Sebenarnya kita barengan tahu Iya masuknya kita ya barengan. kan? Nah, kan beda dong pasti ngerasanya di zamannya dulu yang pas Bang Fauzi sama zamannya sekarang nih Bang Royhan. Iya. Nah, itu kan perbedaannya beda juga, ada pas masanya Bang Hadi juga kan. Iya. Nah, itu menurut kalian nih perbedaannya tuh gimana sih dari masa ke masa, beda yang memimpinnya gitu? Dari Sipa dulu. Apa bedanya? Mungkin dari cara memimpinnya kah atau iya gitu. Eka, kosong. Sebenarnya sama-sama bertanggung jawab, sama-sama bagus, sama-sama punya jiwa kepemimpinan yang baik lah ya. Tapi lebih enak, Lebih seru pas lebih kapan? seru kalau sama Bang Hadi tuh kita ikut organisasi-organisasi karena zaman-zaman Covid kan. Iya. Kayak kita ikut BSMI, kita jadi relawan di sana. Terus kayak BSMI tuh collab sama anak remaja masjid. Terus kita collab lah ke sana tuh jadi relawan banjir. Terus yang gempa gitu-gitulah kita collab. Terus abis itu kita juga collab sama anak Lebah, Laskar dan Hijrah. Iya. Kita jadi relawan juga karena kan waktu zaman-zaman Covid ya lagi banyak banget butuh bantuan nih. Iya. Kita membantu. Center ya. Apa-apa ya? sumpah Nah, terus abis itu kita collab sama ACT, Aksi Cepat Tanggap. Dulu tuh organisasi tuh besar banget kan. iya Itu abis itu kita juga belajar ini jualan. Iya, jualan. dari es tuh Es gayung. es gayung es Dalgona. apa lagi ya Yang kayak kita udah kerja 3 bulan dibayar 20.000. karena esnya nggak laku Kita batuk minum es Iya, tiap karena tiap hari. abis kita jual udah seminim mungkin tuh isinya dikit kan terus itu kita kayak kok nggak laku-laku Akhirnya kita bawa kita pulang. lagi yang minum Iya. kita udah kemanisan ya Kayak kita udah batuk-batuk kita jual sampai batuk. Terus sama lagi kan sempet jualan kayak brownies gitu nggak sih? Kalau itu ini sih yang brownies itu kita ada ini nggak sih ada project gitu Iya. dari ada kayak kita kan anak Ramas Bara tuh Investasi. ada beberapa orang kayak kita belajar yang setiap habis subuh Iya. asik. Oh, iya. Habis subuh kita belajarnya kayak nggak cuma ini doang kan, belajarnya kayak tentang AI bikin game. Kita ikut-ikut kayak AI bukan AI IT. bikin game. Terus masak. Ya, kita ikut kelas masak juga. Ya, kelas masak, kita praktek masak lah di situ. Nah, pokoknya setelah kegiatan-kegiatan itu selesai, berapa kali pertemuan, kita mempunyai jiwa nih ceritanya, mempunyai jiwa dan ada yang support kita buat
berjualan. Pertama tuh kita nyoba dulu bikin. Ayo kita bikin dulu yuk. Kayaknya bisa nih dibuat jualan. Adalah tim intinya 4 orang. Ya, nggak perlu sebutin. Sebut dong. Sipa, Kia, Ferdian, dan Niro. Berempat adalah tuh di postingan itu. Nah, itu tuh awal kita coba menggunakan resep yang kita bikin yang kita dapat dari guru kita lah. Kita bikin lah itu. Ternyata kita masih belum berhasil tuh, bantet ya maksudnya pas itu bantet. Gagal Tapi banget lah, nggak bisa dimakan. Kita tapi tidak menyerah. Masih semangat kita tinggi banget ini untuk mendapatkan uang untuk umroh ya kita niat. Kita mau bikin banner buat umroh soalnya. Kita udah berangan-angan yang tinggi kan. Udah ngedit bener. Nah, terus dari situlah yaudah yuk kita coba aja buka lah, kita open PO lewat WA kan. Ya coba ya adalah 1, 2, 3 ya lumayan lah ya, lumayan lah awal. Pokoknya yang lumayan, abis itu setelah itu booming lah sedikit lah, naik lah kita dapat orderan 30 ya yang di acara pengajian Jawa tuh. Adalah tuh di Instagram bisa disebutkan ya terus habis dari situ kita berjualan terus. Setelah itu ada COVID dan kita tuh kayak pada mungkin bisa dibilang punya kesibukan masing-masing. Dia kemana, gue berempat ini. Jadinya kayak mencar lah Udahlah kita nggak jualan brownies lagi. Gitu sih. Nah kalau dari Sipa nih, Sipa ini kan terkenal dengan aktif banget nih ikut organisasi, udah banyak kan yang diikutin kan. Sebutin. Nah bisa disebutin terus kayak pengalaman apa aja yang udah Sipa dapet dari organisasi tersebut? Kebanyakan organisasi sosial sih ya, kayak relawan gitu-gitu. Tapi nggak bisa disebutin ya guys. Oke. Karena udah ada beberapa yang bubar juga. Ada yang problem juga. Mungkin lebih ke pengalaman apa aja, kayak misalnya udah ngapain lah, bantu apa gitu. Iya benar. Dari awal dulu ya. Jadi tuh pertamanya kan sebenarnya tuh aku nggak mau masuk sekolah perawat kan, kayak anti banget lah sama medis. Tadinya tuh maunya SMA. Terus akhirnya karena masuk, terus kan baru kelas 10 semester 2 tuh udah COVID kan. Terus karena kayak nih gimana ya biar gue berguna gitu. Siap ya. Terus kayak padahal emang gabut ya sebenarnya. emang nyari jati diri juga kayak Masya Allah. Terus respect gak mampu. Nah terus tuh kayak itu gue masuk perawat tuh biar apa sih gitu loh. Masa cuma ngikutin kemauan orang tua doang gitu. Terus ya udahlah masuk nih, ikutlah. Pertama tuh dari Instagram, kayak nyoba-nyoba daftar lah nih, terus masuk. Akhirnya jadi banjir waktu itu, banjir parah di Banten. Banjir aku tuh sama bener-bener yang kayak rumah nggak ada, rata gitu loh. Belum semua. Iya, itu pas zaman-zaman COVID. Orang-orang kan pada berdiam diri di rumah. Tapi aku ikutan organisasi, jadi tuh aku yang di luar gitu loh, jadi tim medisnya. Oh, tim medisnya. Iya. Berguna juga ya. Itu makanya kayak pas sedang ngeliat orang-orang banyak korban, terus jadi mikir kayak, oh ini gue disuruh jadi perawat tuh buat ngebantu orang. Masya Allah. Respect abangku. Sungkem dulu sama ketua. Terus bener-bener kayak merenung gitu loh. Karena kan kayak ngapain sih perawat, nggak jelas banget gitu loh. Ditambah aku juga anaknya jajan. Ya kan jajan banget, sumpah jajan banget. Kayak ngeliat orang muntah ya aku ikutan muntah. Terus ngeliat darah tuh enek, sumpah kayak langsung gitu. Kan deh. Tanya anggun ikut. Terus ya kan seru nih. Nah, terus tuh pas udah jadi relawan, bener-bener yang kayak lu makannya tuh bingung. Dan aku juga anaknya picky, kayak nggak bisa makan nasi dingin, nasi keras, terus kayak lauk juga nggak bisa ngasal, kayak bener-bener picky banget lah, susah makanan tuh susah. Terus tiba-tiba pas jadi relawan bener-bener kayak makan cuma ada ini. Cuma ke ini daripada nggak makan selemas malah jadi kita yang korban. Akhirnya kayak yaudah nih telan apa nyoba lah telan gitu kan.
kayak ya udah nih makan. Masalah tuh masih anak-anak juga, masih zaman sekolah kan. Iya. Terus baru pertama kali, nggak pertama kali sih, pertama kali kan pas di masjid itu kan yang collab itu. Itu tuh pas itu nggak collab lah yang itu mah. Terus udah nih makan gitu. Terus udah wewe juga sebenarnya. Tapi tetap kayak merasa baru lagi sih. Iya. Kedengeran ya? Nah, Terus ya pas ngelihat kayak ternyata tuh medis dibutuhin banget ya gitu. Terus ternyata tuh gue belajar kayak gini tuh berguna banget buat orang-orang. Ya udah akhirnya memperdalam kayak jadi suka medis-medis, terus suka jadi relawan-relawan. Akhirnya tuh makin banyak ikutin organisasi. Kayak setelah ikut ini udah mulai kayak gak aktif lah, terus ikut lagi satu lagi. Apalagi zaman covid tuh kayak gabut banget gak sih, nggak ngapa-ngapain. Iya, Sekolah online cuma 1 jam 2 jam. Akhirnya aku ikut banyak organisasi lah. Terus kayak jadi kemana-mana gitu, setiap ada bencana selalu datang. Terus acara-acara apa juga banyak kayak gitu. Kemana lagi kira-kira yang kan itu banjir nih? Ada lagi nggak kayak misalnya bencana yang apa sih, kayak ikut organisasi terus ada bencana terus kayak kita tuh jadi seru banget gitu ikut organisasi itu gitu. Ngepel. Oh, aku juga pernah ikut organisasi bersih-bersih masjid. Iya. Itu parah banget sih. Enggak parah. kejadiannya Iya. kejadiannya lucu. Jadi tuh makanya kita ikut organisasi. Aku ngajak dia lah nih, ngajak Ferdi, Tegar, Efrida, terus Iya, pokoknya banyak aku ajakin tuh. Kita ikut organisasi namanya bersih-bersih masjid. Itu masih covid. Iya, zaman covid, tapi covid yang udah mereda ya. Terus kayak bersih-bersih masjid, misalnya kita udah bawa alatnya, jadi itu banyak yang donasi, buka open donasi. Terus udah punya alat-alat semuanya. Iya. Akhirnya kita kayak ya udah bersih masjid. Iya, makanya Nyapu, bersih ngepel, dari dalam ngelap-ngelap. tempat wudhu, tempat toilet, tempat dalam ruangan masjid udah tuh kita pel. Kipas, kita kita kipas, AC, bersihin. kita bersihin AC. Tapi di rumah belum tentu kayak gitu Iya, ya. iya, tapi benar. itu sebuah momen yang amat sangat luar biasa sih. Seru ya. seru banget. Kocak, seru. Parahnya itu emang ini aneh-aneh kejadian di situ, ada yang kepleset, ada yang tapi itu tapi itu bener parah banget, sumpah. Ada yang beres-beresnya cuma cuci kaki doang. Ada kita kena ngepel, Nggak masalah. dia belum ngepel baru megang gagang cuci kaki. Pas banjir yang nggak sih? banjir di masjid juga, tapi kita Iya, bersih-bersih kita masjid. itu ada banjir di Bekasi waktu itu. Kita collab lah anak Ormas Bara sama anak Formasi 1. Iya. Collab, terus kita tuh bersih-bersih masjid karena tuh bener-bener masjidnya habis kerendam. Iya, iya. Bener-bener yang tinggi banget gitu loh banjirnya. Kita bersih-bersih lah. Bener-bener kotor banget pasti ya. Iya, terus kayak banyak lumpur segala macem kan. Ada lah nih satu orang temen Kia. Yang nggak bisa disebutkan. Tapi Iya. kocak lihatnya jadinya lucu aja, lucu. Gak mau kena kotor, tapi dia mau ikut relawan. Iya, tapi itu bagus, luar biasa sih. Iya, Masya Allah, Masya Niatnya Allah. aja udah bagus Iya, ya. karena jauh juga kan itu, nggak di Depok, di Iya, Bekasi. di Bekasi. Mantap. Iya, dia tuh kalau misalnya dia kena lumpur langsung cuci kaki. Sedangkan tuh airnya aja tuh air kotor. Orang tiap itu lumpur ya. Iya kan? Jangan dikit lumpur. Iya. Terus dia juga kepleset. Apa itu mah di luar dugaan. Ya intinya pas kalian covid itu nggak diem aja di rumah Nah, ya, seru cari sih, kesibukan ya. Jadi memanfaatkan waktu, juga banyak Iya. pengalaman, banyak relasi jadinya kan. Positifnya di Sempat situ. kena covid juga. Oh iya. Karena aku sempet jaga ruang isolasi kan pas PKL. Jadi sempet kena. Oh sempet kena ya. 2 kali. Ya. Alhamdulillah udah sembuh. Doyan. Karena emang jaganya di ruang isolasinya kan. Iya sih, tawan ya. Tawan, harusnya tuh nggak boleh pulang, tapi nekat. Nekat pulang. Iya. Oke, terus juga nih karena nih anak juga berdua tuh kompak banget gitu loh, kayak suka banget dan fanatik banget punya inilah idola lah ya. Idola Idola. Indonesia. Langsung ya. Jadi suka banget sama yang namanya Salma ya. Salsabil ya. Salmain ya, atau nama fansnya Salmain. Nah, bisa ceritain gak sih pengalaman kalian itu jadi grup Salmain itu gimana? Jadi itu awalnya- seruannya gimana? Jadi awalnya kita berdua sebenarnya
pengen nonton ya sih ya. Yang di Enggak, itu. awal kita Iya. nonton bareng dulu tuh sebelum kita jadi Salmain, nonton di Jak Creative Fest ya. Iya. Yang di Taman Mall Taman Iya. Anggrek. Itu nyari teman dulu kita, yang nyari teman sih Pak. Apaan dia mah nggak ngapa-ngapain, sip lu aja sip. Lo aja Sip lu sih nyari orang Depok, maksudnya kayak kita bareng-bareng kan. Padahal Iya. kita manusia Iya. introvert berdua kayak gini, kita jalan jauh kan. Terus kita kayak nggak pernah jalan berdua gitu. Iya, itu baru itu kita jalan berdua kan. Oke, Terus gue kayak komen-komen di TikTok, misalnya ada yang komen nih, ke studio yuk atau enggak ke ini yuk nonton Salma. Terus gue komen, kamu ikut. Iya gitu. Terus dia kayak terima beres doang. Ini Ki, Ada gue sih. dapet nih Ki, gue dapet. Ki, mereka pada bikin grup, lu masuk tuh, Iya, gue gitu masuk lah kan. di situ. Masuklah kita. Dari situ kita janjian tuh sebenarnya mau ketemu ya di stasiun ini, kita mau nonton bareng nih ke Mall Taman Anggrek, tapi tuh kita tuh berdua telat, jadi kita udah ditinggalin, kita ketemu Iya. aja di Mall Taman Anggrek. Ya udah sih, kita memberanikan diri. Enggak, tadinya kita udah nyerah. Dia sih yang nyerah. Kayak sip lu masih lama gak? Karena gue ada urusan dulu lah paginya. Ada sesuatu lah. Iya. Terus dia tuh udah kayak udah nyerah. Sip lu masih lama gak? Gue udah ganti baju nih gitu. Gue kayak gak enak ya. Iya. Aduh bentar Ki, gue macet di jalan. Gue macet, sumpah Iya, macet banget. sumpah. Iya, terus bentar Ki, gue dikit lagi sampai, jangan ganti baju dulu. Ya udah telat, dia ngepop lah nih. Ya Kia, gue juga belum ganti baju, posisinya masih pakai baju yang Iya. itu lah. Nah terus udah lah, akhirnya kayak ya sip, kita udah tinggal sip. Yaudah Ki, kita nekat aja, chill aja gak sih? Ada Allah. Sumpah itu kita akhirnya jadi juga lah ke Mall Taman Anggrek, ketemu Iya. lah, kita kenalan lah. Emang Sipa lah yang kenalan ya, karena gue emang introvert banget. Sumpah dia kayak gini nih di belakang gua. Sip itu gak sih? Bocahnya kan gua gini ya, gua gak pakai kacamata waktu itu. Terus gua kayak, Ki, lu cari orang yang ini ya, gitu. Iya. Terus dia kayak, sip itu gak sih orangnya sih? Dia di belakang gua, Kak. Bener-bener si introvert itu. orangnya. Nah, terus gua kayak, gua sok kenal ya. Halo Kak, gitu kan, kayak, Kak, aku Sipa. Ya ini Ki yang Iya, kenalan sumpah dulu. ada teman satu ya yang kita ke toilet itu tuh. Iya, Kita itu. tiga ya tuh. Kita tuh sok upload lagi, aku upload. Udah bertiga. Nah dari situ kita kayak nonton lagi seru ya gitu. Sebenarnya itu pas dari situ tuh kita ada grup khusus Depok lah. Khusus iya. Depok ngobrol lagi. Ayo kita gabung Salma ini yuk gitu. Kita bikin Salman Depok yuk, karena belum ada waktu itu Salman Depok. Ya, akhirnya Terus kita bikin lah, kita gabung lah di situ. Kita masuk grup juga kan yang Salmain lah, pokoknya kita masuk. Kenapa kita mau nonton Salmain? Salma. Kalau dari gua Salma tuh gayanya kayak gua merasa kayak gitu, kayak chill. Iya gitu, agak-agak tomboy gimana gitu ya. Kayak terus sumpah emang keren banget sih dia sama apa tuh namanya, background story dia yang kayak yang semangat terus sampai dia dapet juara 1 itu sih gue bangga banget sih. boleh minum gak sih? Aus banget. Minum lah. Dia kan minum. Sumpah. Dulu ya. Ya, mana cemilannya nih? Keluarin Aku dulu. lapar deh. Kasih ada bintang tamunya. Nah, sambil ngobrol-ngobrol sambil nunggu cemilan. Oke, kalian ini kan saudaraan ya? Ya. Ya, nah itu silsilahnya gimana sih? Kayak latar belakangnya, kayak bisa saudaraan, terus apa dibilang kembar juga, itu gimana sih? Kalau saudaraan, karena kalau setahu gua ya, engkong gua ngomongnya adik kakak. Bukan tahu emang iya. Emang iya ya. Karena namanya mirip. Iya, engkong gua namanya mirip? Engkong gua Saiman, engkong dia Saimin. Oh, Ya, karena kita keluarga S sebenarnya. Iya, S keluarga. oh iya, Saskia Siva ya? Iya, Iya. Sipa, tapi Sadia. Sadia emak gua, bukan tapi Wahyudi. Oh, Tapi ya lu ya, Wahyudi kayak cocok banget ya sih. Iya, cocok. Nenek gue juga sama Wati-Wati. Ya, mantap. Punten. Iya. Sekarang masih diplastikin nggak apa ya? Oke. Kita sendiri ya. Terima kasih. Oh iya, tisunya. Kasih. Ya. Kita dapat minuman lagi nih. Oh iya. Enak banget dingin. Mah di mana? Ya, ini yang di mana Cok? Ya udah nggak apa-apa, itu aja dulu. Oh iya. Kita kan bintang tamu. Ya, ini gimana sih? Motor mana? Taruh aja. Jauh banget lu. Nih, makan dulu. Mau makan dulu ya? Bupeng. Makan.
Udah ntar aja. Ya, jadi kayak gitu. Jadi awalnya engkongnya itu adik kakak. Iya, kita ngomongin. Jadi kita kayak sepupuan sih jatuhnya. Sama mungkin sepupuan. kita dibilang kembar dari bayinya udah kembar sih. Karena kita dulu sakit tipes. Apa sih kalau kejang-kejang sih? Kita anak-anak stip. Anak-anak setip berdua Step. ya step. Sampai obat kita ganti-gantian. Oh iya, saking ininya ya. Ah gila parah Emang, banget. emang gak beda jauh? Enggak, kita Lahirnya. sepantaran. Iya, di Januari gue Maret. Oh, Beda I dua bulan lah. see. Pokoknya kita generasi step. Hah? Tisu kalau gitu. Oh, Maaf. Kita generasi step. Terus dari kecil juga kita emang udah kapelan baju, makanya pas udah gede kita banyak kapelan juga. Iya. sampai sekarang pun ya. Iya. Ditambah kan Bisa nggak masukin ke Iya, iya. Baju-baju kita setiap kegiatan Iya, kan tolong banyak ya, ya. tolong ya. Ini ada foto, ini ada foto, ini Iya. foto. Tolong ya. Pengen banget. Oh iya. Yang tadi, Iya. yang gimmick tadi. Iya, sekarang. Iya. Ki mau banget ya. Yang mana ya? Sip, lu kan mau main ya? Mau nongkrong. Itu kayak ini parfumnya bagus banget, sumpah. Wangi Sumpah banget. kecium banget lagi. Itu tuh di situ. Pakai apa sih? Ini. Iya, sini gue kasih tahu. Jadi ini tuh parfum khusus wanita, ya. Dia satu packagingnya kayak gini, isinya 3. Lucu Tadi gue banget. pakai ya varian ini nih, Royal ini nih. Cium dulu deh. Enggak mau nongkrong. Royal Legacy. Iya. Kalau mau nongkrong pakai itu enak Nongkrong dulu banget, ya. iya. Dan ini harganya murah Wow. banget. Berapa? Isi 3. Jadi kalau kalian kayak mau apa namanya kadoin temen, misalnya temen kalian ulang tahun, terus kayak kalau mau pakai sendiri juga boleh. Ini isi 3 harganya berapa? 45.000 ya? 45.000. Ini isi 3. Wah, isi 3. Kan biasa kita kalau Demi beli apa sih? Kayak murah banget. biasanya kita kalau beli satu itu harganya 30 ribuan Iya, kan? iya. Ini dapat 3, 45.000. Sudah packingnya juga lagi Iya, lucu. ya kan Estetik banget itu. Semangat banget saya reviewnya. Jadi kayak buat ngadoin gitu buat teman yang lagi ulang tahun nih, best sih. Enak sih nih. Enak kan? Enak banget Nah, wanginya. kalau kalian mau check out nanti di TikTok, nanti kita apa namanya? Nanti share link ya. linknya lah kita kasih lihat ya. Ini Terus tahan lama gak? awet banget kan, gue udah pakai. Ini gue udah pakai dari tadi loh. Wow, masih wangi Mantap banget. Terus punya cowok nggak kalian? Ada punya ini mami gue sih abis ini Cowok orang. nggak gitu Oh, coy. nggak gitu. Nah, ini ada yang versi No, ini versi buat prianya. Tuh. ini Kelas lebih- banget. Ini Cowok lebih aku mewah. lagi nyari minyak wangi. Nih enak banget nih. Driver. Yes. Itu best sellernya kita sih. Sebenarnya kan ini udah satu paket juga Iya, ya. Ini berapa itu? Ini harganya berapa yang ini guys? 55. 55.000. Ah besok pacar gue mau ulang Simpan. tahun. Gue beli sekarang aja dah. Nanti share dulu Oh. linknya. Kita share dulu nanti linknya ya. Biasanya ada promo-promo TikTok gak sih? Iyalah ada kan itu gratis ongkir, terus juga Wow. biasanya suka ada flash sale gitu kan. Nah ini yang versi blend series buat cowok 30 mili. Jadi kayak buat kalian kan suka bawa tas kecil gitu kan. Iya, jadi itu Iya. gampang banget gak sih dibawa-bawanya? Yes, betul. Buat nonton konser cuy. Iya. Iya. Terus ada lagi Iya nih. banget. Ini juga yang isi 4. Nih kalau ini Jadi isi 4 juga? Kalau ini cewek cowok juga bisa. Ini lebih murah, 30.000 dapat 4. Demi Iya. apa sih? 30.000. Kalian cium dulu deh, ini wanginya enak semua. Kalian pasti bakal bingung mau pilih yang mana deh. Karena wanginya tuh enak banget semuanya. Oh, awet. itu wangi-wangi hutan banget gak sih? Hutan ya. Ini kayak wangi popcorn dah. Iya, manis ya? Manis banget. Emang enak sih. Ini lu serasa lagi di bioskop cuy. Oh iya, enak banget. Makanya staycation coy. Staycation. Ini bikin nyaman pas. Oh iya, bikin nyaman pas lagi sama pacar kan? Iya, staycation bareng. pelukanable. Ya, kalau ini isi 4 juga sama. Harganya 30.000. Jadi kalau kalian Gue sumpah ini enak banget sumpah. Gue harus lagi. Tuh kan? Enak banget, enak Bingung banget. mau kalian Gue pulang aja. Ini kita dapat gak sih? Dapat gak sih? Enggak dong, beli. Enak banget, please wanginya. Nanti share linknya di atas, di bawah, di komentar. Nah, coba gue ini nih. Ya, boleh. Gue kayak lagi makan popcorn. Enak banget. Ini kita kayak lagi nonton bioskop gak sih? Sumpah. Ya udah, nanti kalian Kalian check out lah. Ini tamu tergelunjak, please. Tamu tergelunjak loh ini. Cakep. It's okay. Thank you ya. Oke. Terus Enak aja. cut dulu ya.
Gue pengen napas dulu. Enak kan? Ini langsung game aja ya? Ini angkat. Ya. Kalian mau makan dulu? Silakan. Udah selesai. Iya. Udah selesai. Makan dulu. Bener dulu. Hah? Gelas nggak ada ya? Bila kayak gue kalau pakai gelas. Demi apa? Pakai Ini gua. murah banget isi pink. Alay banget ya. Terlalu Sumpah, minyak sampai bikin meninggal. gue tuh nggak ngomong gitu ya. Review makanan gitu tuh. Oke. Kalian makan dulu. Aku sambil mau nyiapin games ya. Jadi nanti aku punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Nah, nanti gampang. Makan dulu aja. Makan dulu. Tisunya mana? Tolong Pak. Laper ya. Kita habis berbincang-bincang nih. Membutuhkan energi yang sangat banyak. Oke. Tapi kalau nggak makan nggak minum gak enak ya? Minum lah, minum. Yummy. Habis ini makan nasi goreng enak ya? Ya Allah, kan abis ini nongkrong kita. Oke, Siva dan Kia. Kan masa jabatannya Royhan kan sebentar lagi selesai nih ya kan, di bulan Desember ini kan. Tepatnya di tanggal 25. Karena Ya, udah 3 tahun. Belum. Nah, kira-kira perlu diganti atau diperpanjang nih untuk Royhan masa jabatannya? Kalau misalnya iya, siapa yang cocok untuk menggantikan Royhan dan alasannya? Iya. Perlu diganti berarti. Kalau Alasannya gimana? siapa dulu dong kandidatnya bilang dong. Siapa dulu deh. Mahesa. Alasannya kenapa Mahesa? Karena Mahesa mau keluar, jadi kan kalau bisa jadi ketua nggak boleh keluar. Kan Mahesa. Oh my god. Makanya sih mungkin. Nah itu bercanda guys. Apa ya? Mungkin Mahesa dari sangat caranya Ya. sangat terstruktur. Iya. Kan kita pernah menjadi bagian dari Anggota anggotanya Mahes. dia. Iya. Beliau pernah menjadi ketua Kampung Kampung Ramadan. Ramadan. Di situ tuh kayak PJ-PJ-nya kan, pernah Iya. menjawabnya. Jadi kita suka tektokan sama Kak Mahes. Gitu. Terus dia bagus Dan bertanggung dia udah jawab. ini udah menyiapkan apa ya? Sketsa. Dia udah Jadi kayak ada strukturnya iya, dari ada pembahasan. bulan-bulan yang lalu. Nggak yang mepet-mepet bulan. Jadi dia Mahesa ini orangnya terplanning lah. ya. terplanning. Nah, ya, Gitu. makanya respect banget sih saya. Wih. Respect Kak Jadi Mahes. kalian sangat mendukung Dan Mahesa. dia teman Ya. fiskes saya sih. Teman Fiskes ya. Orangnya di belakang nih orangnya. Berarti nanti kalau misalnya ada pemilihan kan kita pemilihan sistemnya kan kayak apa namanya sesuai sistem entah nanti kocok lah atau gimana kan pasti kita kan ada rembukan dulu nih berarti Iya. kalian udah fix milih Mahesa. Mahesa. Tapi bukan berarti Bang Ihan itu jelek. Iya. Bang Ihan juga bagus penanggung jawab. Tapi kalau misalnya Bang Ihan lagi, kesian gak sih? Iya, perlu Jadi, ada yang regenerasinya iya, lah. perlu ada otak baru nih. Pokoknya yang Oh, terbaik kita dengerin Mahesa. Pokoknya yang terbaik siapapun ketua selanjutnya asik. Kita akan tetap support Iya, ya. kita akan tetap support. di Remas Bara. Iya. Remas Bara, maju. Nah, terus pertanyaan kedua. Ada nggak pesan-pesan kalian nih buat remaja yang baru gabung saat panitia Ramadan kemarin? Terus jawabnya iya atau tidak? Ya. Iya, pasti ya. Misalnya nggak ada, misalnya ada pesan-pesannya ada ya. Terus apa gitu kesan-pesannya? Kesan-pesannya untuk Remas Bara yang Panitia Ramadan kemarin. bergabung. Kan banyak volunteer Iya, volunteer iya, kan? alhamdulillah sih ya banyak anggota Ramadan Masjid yang baru. Mungkin pesan-pesannya semoga bisa bertahan lama dan semoga bukannya pas kegiatan doang datangnya, tapi pas rapat juga bisa datang biar Iya. tahu kegiatan alurnya kayak gimana, segitu aja sih. Dari Sama kuat-kuat ya. dari Siva gimana? Sama. Gak kreatif banget. Karena di raga kita bersatu. Iya, karena otak kita sebenarnya kayak terpisah ya. Iya. Terhubung dong. Udah banget. Terus ada nggak acara yang paling berkesan yang kalian tuh kayak ini tuh benar-benar paling wow gitu yang pernah ada selama kalian
ngikutin Paling Remas Bara yang keinget terus sampai sekarang? Ada apa enggak? Paling seru bulan puasa gak sih, kayak Iya. seru-seru banget bulan puasa. Berbahasa terus? Karena acara Ramadan kita tuh banyak banget kan, memang kayak seminggu sekali tuh selalu ada acara. Iya. Apalagi pas iktikaf tuh full kan, malam Iya, 10 hari iya, 10 malam hari malam terakhir. terakhir. Kita juga lebih dekat lagi sama kita-kita, misalnya kayak ada anak baru, kita lebih Iya. dekat lagi sama anak-anak Kita barunya. rangkul lah ya. Iya betul. Walau ada jadwal enggak tetep aja datang. datang, betul. Sama kalau yang kemarin tuh kita lagi kayak ada studio fotoan asik. Asik, iya. Momennya memorable banget sih. Respect buat yang motoin. Terima kasih ya. Berarti tahun kemarin, tahun ini lah ya, yang Tahun ini, paling tahun berkesan ini. ya. Sebenarnya tahun lalu juga berkesan, Iya. tahun yang lalu juga berkesan. Cuman tahun semuanya ini berkesan lah. sebenarnya tahun ini nggak berkesan sih. Tuh kan gimana sih? Kenapa? Aku sakit. Oh Iya, iya, dia sakit. Kak. Dia sakit dari semenjak lomba. 2 Masih minggu. abis lomba, Aku abis 2 lomba, minggu abis lomba. sakit. Tipes ya? Tipes. Iya benar tipes. Iya. Soalnya dia pekerja keras banget. Iya, sangat sampai nggak pulang sih. Terus ada lagi gak? Terus mungkin ini Aduh apa ya? apa ya? Tadi yang gue bilang tuh, Apa? gue resep parade. Cuma parade. tahun ini nggak ada parade ya? Iya ada. Iya. Karena parade gue seru resep karena ada penampilan Marawis gitu. Karena kan gue sebagai alumni Indosiar. Iya, kita pernah ikut lomba Marawis Indosiar guys. Assalamualaikum. Ceritain dong, ceritain. Iya. Kamu namanya siapa? Yang ada kenalan kayak gitunya. Jadi itu sih kita Taunya dari mana sih? Maksudnya ikut acara TV kayak gitu tuh? Nggak tahu sih, nggak karena tahu kita masih kecil. Iya kita itu posisinya kita. Oh jadi kalian ikut aja gitu, ada Iya, ada koordinasi. Ada koordinasi. Iya, betul. Kita mau ini nih, mau ke Indosiar. Hah seriusan? Iya, langsung beli baju tuh. Ya, latihan terus. Benar, kita beneran ke Indosiar, nggak bohong itu. Nanti ada fotonya. Ya, kita cariin videonya yang di Indosiar ya. Gue lagi, gue yang main haji sih, Pak. Saya editor aja. Tolong masukin videonya ya. Full foto ntar, full foto. Apalagi ya? Udah berapa menit sih? Apa ya? Ngobrolin apa lagi guys? Apa lagi? Tentang Apa lu nanya doang gimana sih? Gua doang. Lah gue nanya mulu dari tadi. saya gue nanya dulu Tentang Lu pas diri. covid ini sih, Apa? main Rubik mulu sih. Oh iya. Nah, iya. itu sebuah momen. Emang sebenarnya kita nggak lupa, cuma kita nggak inget aja. Iya. Terima kasih loh untuk pelatih Rubik Iya, kita. terima kasih untuk pelatih Rubik kita dan membersamai kita sampai saat ini. Terima kasih ya Kak Syakir. Jadi kita bisa bermain Rubik dengan rumus-rumus yang dia buat, bukan yang dia buat sih, Iya. yang dia kasih tahu ke kita. Sekarang aku merem bisa main Rubik. Kamu Bisa tahu? semua warna gitu. Bisa. Iya. Kita tahu taktik tapi sekarang udah lupa. Iya, karena kita nggak diajarin lagi. Sekarang Kak Syakir ada soms parah. Parah binget. Nah sekarang mau nanya ke arah pribadi lah ya. Apa nih? kita. Kayak hobi kalian itu apa sih? Pasti kan kalian punya hobi gitu kan sehari-hari atau gimana? Tidur termasuk hobi gak? Bukan, itu kebutuhan karena kita butuh Oh. istirahat kan. Dari Kia dulu mungkin hobinya apa? Kalau gue dulu waktu SD kalau ngisi ada pertanyaan hobi lu apa, hobinya apa gitu kan. Iya. Gue ngisi berenang. Sebenarnya gue nggak bisa berenang. Karena itu asik banget gak sih kayak hobi lu apa? Berenang ya. Kayak bagus banget gak sih? Berenang. Sebenarnya gue gaya dada gaya apa juga kagak bisa kupu-kupu. Gue diem aja di situ berenang. Yang penting bisa gerak. Iya. Jangan kan gaya kayak dari atas lompat aja. Iya. Bisa nggak berani. Kayak gini sih Iya. sebenarnya. Tapi kayak bagus aja. Setelah itu gue SMP hobi lu apa? Karena gue main bola kan. Asik. Atlet kita Emang futsal. tomboy banget ya. Futsal lah. Gue masuk ada tuh eskul futsal. Nah habis itu gue pernah turnamen sekali doang. Itu gue pernah turnamen pas di SMP. Dua kali. Pas satu di SMP, satu pas gue SMK. Pas SMP dari sekolah gue, pas SMK dari tim gue tuh pernah masuk tim klub futsal kan. Iya. Kayak gitu sih. Cuma yang SMP gue kalah. So-so aja dulu asik. Tantang petenteng. Tapi kita pernah ikut sepak bola. Iya. Kita pernah ikut sepak Kecil. bola. Iya. Iya.
Karena bapaknya dia kan pelatih ini kan, Pelatih sepak bola bola. ya, ada tuh Iya. klub Terus kayak akhirnya SSB. ikut sepak bola tapi sama anak-anak cowok. Iya. Ya cewek kita doang berdua. Kayak Random banget. sumpah. Tapi gue juga pernah gue ikut banyak sih, semuanya gue ikut tapi gagal semua. Sampai keluarga gue ngomongnya gue atlet gagal. Atlet Sumpah, gagal. Semua olahraga. Iya, futsal gue ikut. Terus kayak apa sih poli gue ikut sampai orang tua gue beli baju poli. Udah ikut gabung ke poli. Terus gue ikut taekwondo. Ya gue karate, dia kok taekwondo, gue karate. Iya. Sabuk apa gue terakhir sabuk hijau. Bengong. Itu pacaran rame. aja. Ngobrol aja lagi. Ah, kira disuruh gue. Iya, udah Jadi kalian sama nih hobinya. Iya. Berenang. Berenang, Betul. berenang tapi nggak bisa berenang. Sebenarnya nggak tahu lagi sih mau hobinya apa karena main bola udah nggak main bola. Terus kayak ada nggak sih kayak kalian kayak pengalaman hidup yang bikin kayak misalnya lagi down nih, terus kalian kayak merenung, terus kayak itu bakal dijadiin pengalaman kalian yang nantinya tuh akan kalian kenang. Ada nggak sih kayak gitu? Maksudnya? Hal-hal yang kayak lagi misalnya lagi down nih kalian nih, lagi down. Itu kan kita pasti kayak lagi merenung gitu kan, itu kan sebuah pengalaman kita kan. Ada nggak sih masa-masa down kalian itu? Ada daunan pasti gak sih manusia. Iya, kira-kira apa? Kalau gua Iya. kalau gua sebutin sih pokoknya di situ gua sehari nangis sih. Iya. Nangis cara Ada. ininya. Tapi ini Nggak tahu bukan gua. perihal percintaan ya guys. Iya. Ini Ada lah hal lain. pokoknya. Ada. Makanya di balik kebahagiaan ini asik. Terus kalian itu tipikal kalau temenan tuh gimana sih kayak kita kan temenan sama siapa aja ya. Iya, betul. Tapi kalau bisa cara kalian memfilter teman dekat tuh gimana sih? Gimana ya? Teman dekat. Kalau teman dekat tuh kita lebih open aja gak sih? Kayak misalnya kita sharing lah, kita cerita apapun untuk ke teman dekat. Tapi kalau misalnya teman-teman yang biasa aja, ya udah lu tau gue di sosmed aja gitu. Sebatas say hi aja Iya, gitu. Makanya sampai ada yang nanya kayak, lu punya masalah gak sih Sip? Wow. Oh, nggak tahu. Itu sosmed gue. Karena ya apa yang kita tontonkan itu yang senang-senangnya aja. Iya, mungkin kalau lagi galau bikin status. Jadi kita harus perlu personal branding lah ya. Nah, kebahagiaan. Asik. Jadi share-share yang senang-senangnya, yang sedihnya kita keep sendiri. Iya, betul. Oke. Kalian mau nongkrong kan? Iya. Ya udah, kita udahan aja kali ya ngobrol sesi kali Iya, ini. cukup ya. Jadi Iya, soalnya kalian rekatnya lumayan ya, kita kasih aja. Iya ya. Berapa sih kita? ya ampun. Aduh. Nanti tolong transfer ya Dimas. Siap. 7651. Iya, jadi kalian ini aktif lah di organisasi Remas Bara di tahun 2019 juga ya? Iya, akhir. Sama 2019. Karena emang Desember akhir gitu, Iya. tanggal 25 pas tata. Ada tuh fotonya tuh. Iya. Iya, sama, ada juga. Jangan dimunculin kalau lagi jangan dimunculin. Gak apa-apa. Ada apa? Kita posisinya bertiga berderet kok. Iya, kita Tapi sumpah, muka gua aneh. Nah, itu perubahan. sampai sekarang juga masih aneh. Iya. Iya, emang ya. Kalau mau ribut di luar aja. Udah guys, kayaknya cukup ya, ini anak malah berantem ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah dengerin kita sharing, nonton dari awal sampai akhir. Ya, untuk kali ini kita nggak terlalu serius, banyak ininya ya, santainya. Dan nantikan di episode ke-7 kita akan kedatangan lagi bintang tamu yang wah, pokoknya nanti kalian tunggu aja deh, udah pasti orang yang sangat berpengaruh juga di remaja Masjid Baitur Rahman. Terus juga jangan lupa untuk share, like, and comment. Untuk mungkin kritik dan saran juga boleh. Kayak misalnya bosen jangan podcast mulu, kayak bikin apa sesuatu yang lain, boleh langsung komen aja. Jangan lupa follow Instagram dan juga YouTube-nya ya. Bye bye, see you.